Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, alhamdulillah, sekalipun agak terlambat cuma 25 menit karena ikut konvoi dulu, kecegat orang-orang yang berdemo. Kita lanjutkan pembahasan kitab Asbabuz Ziyadatul Iman, penyebab bertambahnya iman. Kita sudah bahas muqaddimah dari kitab ini dan kita sudah membahas sebab pertama bertambahnya iman seseorang, yaitu ta'allumul ilmi nafi, mempelajari ilmu yang bermanfaat, maknanya ilmu syar'i. Kita baru membahas ayat-ayat tentang hal itu di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuki pembahasan hadis. Ini kita baru membahas dalil dari Quran yang menjelaskan ilmu bisa menambah iman. Sekarang kita membahas hadis yang menjelaskan ilmu bisa menambah iman. Nanti kita akan terangkan cara kerja ilmu di dalam menambah iman seseorang. Hadis pertama diterima dari Muawiyah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuat orang itu faqih dalam agama, faham dalam agama. Yang dimaksud siapa orang yang dikehendaki oleh Allah, kehendak yang dimaksud di sini adalah kehendak kauniyah atau nama lain dari takdir. Takdir adalah kehendak Allah yang kauniyah, bukan yang syar'iyah. Sehingga makna hadis ini, siapa orang yang ingin ditakdirkan memperoleh kebaikan, siapa orang yang ingin ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, Allah akan menjadikan orang itu faham tentang agamanya. Hadis ini mengisyaratkan pemahaman agama yang dimiliki oleh seseorang menjadi isyarat kebaikan yang Allah kehendaki bagi diri orang itu. Karena dengan faham agama, imannya nambah. Dengan faham agama, dorongan beramal soleh juga nambah. Dengan faham agama, filter dan benteng dia dari seluruh keburukan tambah kuat. Dan banyak lagi keterkaitan pemahaman agama terhadap iman, amal soleh, dan itu menjadi standar kebaikan bagi setiap orang. Seseorang dianggap memperoleh kebaikan atau menjadi orang baik bila ibadahnya, imannya, amal solehnya dan seterusnya baik, maka baiklah dia di mata Allah Azza wa Jalla. Ini hadis pertama. Kedua, di dalam kitab Musnad Ahmad dan yang lainnya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fi jawfil ma wa inna fadlal alimi ala al abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu. Lafaz hadis ini yang maknanya senada dengan ini banyak. Ada yang menyatakan man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu. Kalau lafaz hadis yang kita bahas sekarang ini menyatakan siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu. Dia pergi keluar dari rumahnya mengarungi sebuah jalan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ilmu. Maka Allah akan tunjukkan kepada dia salah satu jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Makna menunjukkan satu jalan artinya memberikan hidayah. Dua jenis hidayah Allah berikan. Hidayah ilmu yang disebut hidayatul irsyad wad dilalah, hidayah taufik. Hidayah taufik itu sering kita bahas berupa keinginan dan kemampuan untuk beramal. Setelah ilmu didapat, apakah setiap orang yang berilmu itu mengamalkan ilmunya? Tidak, kan? Dia baru memperoleh hidayah irsyad. Irsyad itu petunjuk. Dia baru memperoleh hidayah dilalah. Dilalah itu bimbingan, petunjuk juga. Tapi belum memperoleh hidayah taufik kalau belum diamalkan. Nah, hidayah taufik itu berupa dua, keinginan untuk beramal dan kemampuan untuk beramal. Karena adanya keinginan untuk beramal dan juga kemampuan dari segala segi untuk beramal, beramallah dia. Itulah hidayah taufik. Dan dua-duanya baik keinginan untuk beramal ataupun kemampuan Allah yang memberikan. Tidak ujug-ujug. Tidak tidak merupakan hasil ikhtiar kita. Saya sekarang sedang mengumpulkan keinginan untuk beramal soleh. Tadinya nggak ada, tiba-tiba diikhtiarkan, jelek gue ada. Apa begitu? Enggak. Allah yang memberikan. Demikian juga kemampuan Allah yang memberikan. Itulah cara Allah memberikan hidayah taufik. Siapa orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, Allah berikan hidayah. Hidayah berupa ilmu, hidayah taufik untuk melakukan amalan terhadap ilmu tadi. Ini janji Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan sesuai dengan jenis amalan. Jenis amalannya berbuat baik, mencari ilmu, mencari hidayah. Allah beri ilmu, beri hidayah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan menuju surga. Ini keutamaan pertama dalam kalimat pertama dalam hadis ini. Kedua, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu karena ridha kepada mereka. Ridha terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap sering kita jelaskan. Mereka turun ke dalam majlis-majlis ilmu
karena ridha, hormat kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu tersebut. Ketiga, dan sesungguhnya seorang alim, seorang berilmu, alim memiliki makna yang mencakup. Alim bisa bermakna orang yang sedang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, orang yang sedang memahami suatu ilmu. Orang itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Mereka itu akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk penghuni langit dan makhluk penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam kedalaman air itu juga memintakan ampunan. Orang yang sedang mencari ilmu, orang yang sedang mengajarkan ilmu, orang itu selama duduknya dalam majelis ilmu selalu dimintakan ampunan oleh para malaikat. Hanya kita tidak mendengar, hanya kita tidak menyaksikan, tapi Allah memberitahukan peristiwa gaib ini melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan permintaan ampunan para malaikat untuk kita kepada Allah berefek besar kepada kita, mengakibatkan dosa-dosa kita berguguran. Hadirnya kita ke tempat ini mengakibatkan sejumlah dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu gugur oleh banyak faktor penggugur dosa yang terdapat di dalam majelis ilmu ini. Dalam majelis ilmu ini ada istighfar para malaikat untuk kita, gugur dosa kita. Dalam majelis ilmu ini ini berupa kebaikan jelas. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa. Dalam majelis ilmu ini ada pengorbanan yang kita lakukan, berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga, pikiran, yang semua itu melahirkan penderitaan. Dari rumah ke sini di tengah jalan kita menderita enggak? Menderita. Ada penderitaan karena panas kalau pakai motor ya, karena angin, karena debu, karena macet, karena disuudoni orang, itu usah ikut demo. Padahal hanya karena kejebak kemacetan di belakang orang yang demo, otomatis kita ngikut ya, nggak mungkin balik arah lagi. Terus gitu. Ada wartawan yang moto-moto ceklek-ceklek muncul mungkin di Facebook. Itu semua penderitaan. Sampai di sini penderitaan akibat perjuangan kita mencari ilmu terus berlanjut. Penderitaan kita di sini berupa cangkel, kesel, pegal, cangkeng, pararanas. Kemudian menahan rasa ngantuk yang luar biasa. Terlebih bagi orang yang kebiasaan jam segini tidur, dijamin nagih tuh tubuhnya untuk tidur. Jadi begitu masuk ke majelis ilmu, yang terucap dari mulutnya bismika Allahumma amutu wa ahya. Banyak penderitaan, itu semuanya menggugurkan dosa. Dan sesungguhnya keutamaan orang alim dibanding abid, maknanya bisa sifat ya. Orang alim itu betul orang berilmu, orang abid artinya orang ahli ibadah. Bisa maknanya adalah apa yang sedang mereka kerjakan. Orang yang sedang mencari ilmu dibanding orang yang sedang beribadah. Ibadahnya umpama sholat, tapi sholatnya sholat sunnah. Keutamaan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Konon bintang itu banyak miliaran. Konon bintang itu ukuran jauh lebih gede daripada matahari. Tapi di malam purnama
miliaran cahaya bintang kalah redup oleh satu cahaya bulan purnama. Seperti itu keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah, orang yang sedang mencari ilmu dibanding orang yang sedang ibadah. Keutamaannya, walaupun orang alim satu, orang bodohnya jutaan atau miliaran, tetap orang alim lebih utama daripada orang abid. Tetap orang yang sedang mencari ilmu lebih utama daripada orang yang sedang ibadah. Lalu di akhir kalimat ini, dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Ketika menerjemahkan kalimat ini, banyak para penerjemah yang keliru menerjemahkan. Banyak yang mengatakan para ulama adalah pewaris para nabi. Keliru kalau pewaris. Yang benar ahli waris. Kalau pewaris, orang yang memberi warisan. Si mayit itu pewaris. Yang menerima warisan disebut ahli waris. Ulama itu menerima warisan dari para nabi atau memberi warisan kepada para nabi? Menerima. Maka ahli waris, bukan pewaris. Makanya di dalam ilmu faraid, faraid itu ilmu waris, dibedakan istilah. Si mayit namanya pewaris, yang menerima warisan namanya ahli waris. Itu ditekankan agar tidak terbalik tepahili, kata orang Sunda, alias tepagentos. Makanya kalau dikatakan para ulama pewaris para nabi, berarti para ulama memberi warisan kepada para nabi. Ini keliru. Yang benar, para ulama adalah ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak memberikan warisan berupa dinar apa dirham, dolar ataupun rupiah, apalagi rupiah. Murah meriah, murmer, dan ini belum mencapai puncaknya. Tidak mewariskan uang. Hanyalah yang mereka wariskan ilmu. Makanya siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Coba hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mencari ilmu beserta keutamaan ilmu. Disebutkan orang yang mencari ilmu akan Allah berikan hidayah untuk bisa masuk surga secara mudah. Yang kedua, orang yang berilmu itu dinaungi oleh para malaikat. Yang ketiganya, orang yang berilmu itu dan sedang mencari ilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, penghuni langit, penghuni bumi. Penghuni langit para malaikat, penghuni bumi kita, sampai ikan, sampai semut-semut, sampai seluruh binatang. Disebut semut karena mereka dianggap binatang yang terkecil yang bisa kita lihat, dan itu mewakili seluruh binatang lain yang ada di muka bumi. Seluruhnya beristighfar, memintakan ampunan dan rahmat bagi orang yang sedang belajar ilmu, sedang mengajarkan ilmu. Dan itu keutamaan yang sangat dahsyat. Ketiganya, orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah seperti bulan purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Dan yang terakhir, para penuntut ilmu, berarti mereka itu sedang memperoleh warisan dari para nabi. Itu 4 poin yang dijelaskan di dalam hadis ini. Apa kaitan hadis ini dengan penambahan iman yang dikaitkan dengan ilmu atau pencarian ilmu? Tadi sudah dijelaskan. Orang yang keluar rumah mencari ilmu, Allah akan berikan hidayah.
diberi hidayah, pasti itu efek atau wujud nyata dari penambahan ilmu. Tadi juga dikatakan para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, memintakan ampunan untuk mereka. Akibatnya dosa-dosa mereka gugur. Ada efek nggak gugurnya dosa terhadap penambahan ilmu? Jelas ada efek. Tadi juga dikatakan bahwa para ulama ahli waris para nabi ini semuanya punya efek terhadap penambahan ilmu. Inilah hadis kedua. Ketiga, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adanakum. Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna 'ala muallimin nasil khair. Keutamaan ahli ilmu bisa juga difahami, diterjemahkan keutamaan orang yang sedang mencari ilmu dibanding keutamaan orang yang sedang ibadah, seperti keutamaan aku dibanding orang terendah di antara kalian. Yang dimaksud aku di sini Nabi SAW. Perbandingan ahli ilmu dengan ahli ibadah, perbandingan orang yang sedang mencari ilmu dengan orang yang sedang ibadah, seperti keutamaan Nabi dibanding orang terendah di antara kalian, di antara kita. Mungkin kita tidak merasa diri soleh, tapi rasaan mah bukan pang bejadnanya meureun, bukan paling rendah gitu ya. Kita bejat, tapi masih ada kan yang lebih parah kebejadannya tuh. Nabi dibanding kita saja sudah jauh lebih daripada ibarat langit dan bumi, tapi langit ketujuh dengan sumur yang paling dalam meren. Apalagi orang terendah di antara kalian. Dan Allah serta para malaikatnya beserta seluruh makhluk penghuni langit dan bumi sampai semut yang ada di lubang-lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allah memberi solawat. Makna solawat Allah sudah sering kita bahas. Pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan penjelasan tambahan makna salawat Allah, bukan sekedar memuji, tapi juga Allah memberikan bimbingan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan di saat dibutuhkan. Itu salawat Allah kepada seorang hamba, selain memuji di hadapan para malaikat. Para malaikat juga bersalawat. Salawat para malaikat tadi memintakan ampunan dan rahmat. Dan seluruh makhluk sampai semut, sampai ikan yang jumlahnya konon lebih banyak daripada jumlah manusia. Binatang di laut lebih banyak jumlahnya dan lebih beragam daripada binatang di dunia, daripada makhluk di daratan. Karena konon deui wae, belum pernah ngukur sendiri. Lautan itu lebih luas daripada daratan, 2/3 kalau nggak salahnya. Ukur aja sendiri. Otomatis jumlah makhluk di lautan lebih banyak, lebih beragam, lebih aneh-aneh daripada yang ada di daratan. Apalagi daratan ini sekarang semakin lama semakin terkikis dan seterusnya. Itu hadis ketiga. Hadis ketiga ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Berkata muallif rahimahullah. Siapa muallif? Syekh Abdul Razak, yang beberapa bulan yang lalu kesini ya di Istiqlal.
Setelah mengutip 3 hadis tadi, beliau berkata, "Fahadhihin nususul madhkurah fiha bayanu manzilatil ilmi wa makanatihi wa 'azmu sya'nihi wa ahammiyatuhu wa ma yatarattabu alaihi min atharin hamidah wa khisalin karimah fid dunya wal akhirah wa ma yantaju anhu min khudu'in wa inqiyadin li syar'illah wa id'a'in wa imtithali li amrih wal 'alimu 'arafa rabbah wa 'arafa nabiyyah wa 'arafa awamirallah wa hududahu wa mayyaza baina ma yuhibbuhu Allah wa yardah wa baina ma yakrahu wa ya'bah fahuwa ya'malu bi amrillahi fima ya'ti wa yadar hadha in wufiqa lil amal bima 'alima wa illa fa ilmuhu wa balun alaih." Nas yang disebutkan tadi, nas itu dalil baik Quran ataupun hadis yang sahih. Di dalamnya terkandung penjelasan tentang kedudukan dan keagungan ilmu, tentang keagungan dan pentingnya peranan ilmu, serta dampak terpuji yang akan lahir dari ilmu baik di dunia maupun di akhirat, serta buah yang lahir dari ilmu berupa sikap khudu. Khudu itu bahasa Sunda nama DPDP, handap asor, rendah apa? Bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri mah minder, nggak bagus. Tapi rendah hati, tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla, taat, melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Seorang berilmu, seorang yang mengenal Rabbnya, mengenal Nabinya, mengenal perintah dan hukum-hukum Allah, orang yang mampu membedakan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya dan apa yang dibenci oleh Allah dan dimurkainya, maka orang berilmu adalah orang yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apabila dia memperoleh taufik untuk mengamalkannya. Tapi bila ilmu itu tidak diamalkan, ilmu itu akan menjadi sumber petaka bagi dirinya. Sebab ilmu itu nanti akan menjadi tuntutan yang kelak akan ditanya pertanggungjawabannya. Berkata Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala dalam Muqaddimah Akhlaqul Ulama, ada sebuah kitab namanya Akhlaqul Ulama, dan pembahasan akhlak itu Masya Allah luar biasa. Akhlak itu buah dari tauhid, itu intinya loh. Saya ingin membahas ensiklopedia akhlak. Di sini ada 3 jilid besar. Satu jilidnya sekitar 600 atau 700 halaman. Dan ini mungkin 10 tahunan kita bahas. Kalau sepekan sekali, kalau sebulan sekali 20 tahunan. Buah keumuran, buah mual keuran. Tapi itu perlu dibahas. Ada pembahasan di Rojak Cilengsi setiap Kamis ketiga ba'da asar, tapi itu mah sebulan sekali gitunya. Tambah tambah lama. Kita akan bahas seusai menuntaskan tentang ensiklopedia akhlak ya. Berkata Al-Ajur dalam kitab Akhlaqul Ulama, Inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil iman. ثم يختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين وذلك في كل زمان وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم
bihim yu'raful halalu minal haram wal haqqu minal batil wal dharu minan nafi wal hasan minal qabih wa fadluhum azimun wa khatruhum jazilun warathatul anbiya wa qurratu ainil awliya. Kata Imam Al-Ajuri, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang namanya begitu suci. Makna suci artinya Allah itu tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki perkara-perkara yang tidak layak. Allah telah mengkhususkan, makna mengkhususkan memilih di kalangan makhluknya orang yang dia cintai, lalu dia memberikan hidayah kepada orang-orang ini kepada iman. Jadi Allah memilih orang-orang tertentu untuk menjadi mukmin. Alhamdulillah Allah memilih kita semua. Di antara sekian miliar manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang sampai nanti, dipilihnya kita menjadi kelompok orang-orang mukmin. Walaupun kadar imannya pasti berbeda-beda. Kemudian Allah memilih dari seluruh orang-orang mukmin orang-orang tertentu yang Allah cintai. Lalu Allah memberikan karunia kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah semua orang mukmin belajar tentang Quran Sunnah? Enggak. Kalau ada pengumuman pengajian, apakah Masjid Cipaganti selalu penuh? Tidak. Lebih sering penuhnya, lebih sering kosongnya, lebih sering pertengahannya. Penuh tidak, kosong pisan tentunya. Kecuali kalau momen daurah dengan ustadz impor, nah baru ini gak cukup. Kalau dengan ustadz lokal mah ini kegedean. Tapi kalau ustadz lokal itu diimpor keluar, diimpor, di apa? Diekspor, di sana penuh. Karena dianggap ustadz imporan. Allah mengaruniakan kepada mereka, lalu mengajari mereka kitab dan hikmah, memberikan hidayah kepada mereka atau taufik kepada mereka dalam agama, mengajarkan kepada mereka ilmu tafsir, dan mereka diberi keutamaan di atas mayoritas kaum mukminin. Dan itu akan terjadi di setiap tempat dan zaman. Di setiap zaman tidak akan kosong dari ulama, selalu ada ulama. Dan di setiap tempat ada seorang yang berilmu, walaupun dengan kadar ilmu yang berbeda-beda tadi, selalu ada. Maka Allah mengangkat derajat mereka dengan ilmu dan menghiasi mereka dengan hilm. Hilm ini mirip-mirip maknanya dengan sabar. Kata orang Sunda mah asak jejehan tak itu tak. Tegereges gedebug. Gereges gedebug itu tidak apa? Tidak sembrono dalam bertindak. Kalau mau melakukan apapun dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkeun. Setelah nyata maslahat atau madarat baru diputuskan. Itu hilm. Itulah sikap para ulama. Melalui mereka terketahuilah mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang madarat, mana yang manfaat, mana yang bagus, mana yang buruk. Keutamaan mereka begitu agung, peranan mereka begitu banyak. Merekalah ahli waris para nabi, merekalah perhiasan para wali. Ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampunan untuk mereka.
Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi mereka. Para ulama akan memberikan syafaat pada hari kiamat setelah para nabi. Majlis-majlis yang diadakan oleh para ulama selalu memberikan hikmah. Dengan amal-amal mereka teringatkanlah orang-orang yang lalai. Merekalah seutama-utama hamba. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang zuhud. Kehidupan mereka bergelimang berkah. Kematian mereka adalah musibah. Mereka selalu mengingatkan orang-orang yang lalai, mengajari orang-orang yang bodoh, dan mereka tidak mengenal rasa takut dari celaan orang-orang yang mencela dan merendahkan apa yang mereka kerjakan. Dengan kebagusan akhlaknya, orang kemudian berlomba-lomba untuk taat. Dengan keindahan cara mengajarnya, orang-orang yang tadinya asal-asalan dalam beribadah menjadi bersemangat. Seluruh makhluk sangat membutuhkan keberadaan orang ini. Ini kata Imam Al-Ajuri. Sampai kepada akhir penjelasannya, fahum sirajul ubbad wa manarul bilad wa qawamul ummah wa yanabi'ul hikmah hum ghaidus syaitan bihim tahyal qulubu ahli al-haq wa tamutu qulubi ahli az-zayg mathaluhum fil ard kamathalin nujum yahtadi biha fi dhulumatil barri wal bahr idan tamasat an-nujum tahayyaru wa idza asfara anha adh-dhulam absaru. Mereka adalah pelitanya umat ini. Mereka adalah menaranya negeri ini. Merekalah tonggak dan pilar bagi umat ini. Merekalah lautan hikmah. Merekalah tempat bertumpuknya kemangkelan setan. Karena mereka hati orang-orang menjadi hidup. Karena mereka hati orang-orang yang sesat menjadi mati. Perumpamaan mereka di muka bumi seperti bintang-bintang di langit yang memberikan petunjuk di tengah kegelapan malam di laut ataupun di darat. Dan bila bintang ini redup, orang-orang pun akan kegelapan. Dan bila bintang ini bersinar di tengah kegelapan, maka semua manusia bisa melek, bisa melihat. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Akhlaqul Ulama di muqaddimahnya halaman 13 dan 14. Inilah beberapa keutamaan ilmu, majlis ilmu, dan juga orang-orang yang berilmu. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, fal ilmu lahu manzilatun aliyah wa makanatun samiqah wa min a'zami ma yubayinu lana fadlahu wa 'azma sya'nihi qaulullahi azza wa jalla yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi, keagungan yang sangat luar biasa. Di antara penjelasan agung yang menerangkan keutamaan dan keagungan ilmu adalah firman Allah dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ketika menafsirkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz pertama halaman 141. Kenapa ini dibahas oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari? Karena ayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilmi bab Fadlul Ilmi, bab keutamaan ilmu.
Dan kitab Fathul Bari adalah kitab syarah Sahih Bukhari. Berkata Imam Ibnu Hajar ketika menafsirkan ayat ini, yarfa'ullahul mu'minal alimi, yarfa'ullahul mu'minal alima 'alal mu'mini ghairil alim, wa raf'atud darajat tadullu 'alal fadl, id al muradu bihi kathratu thawab wa biha tartafi'ud darajat wa raf'atuha tasmunul ma'nawiyah fid dunya bi'uluwil manzilah wa husnis sayyib wal hissiyah fil akhirah bi'uluwil manzilah fil jannah. Arti ayat itu adalah Allah akan mengangkat orang mukmin yang berilmu di atas orang mukmin yang tidak berilmu. Ketinggian derajat mereka menunjukkan keutamaan, karena yang dimaksud dengan ketinggian derajat adalah banyaknya pahala. Dengan pahala terangkatlah derajat mereka. Dan ketinggian yang dimaksud mencakup maknawiyah di dunia berupa tingginya kedudukan mereka dan bagusnya citra dan nama mereka, dan juga mencakup makna hissiyah di akhirat, yaitu tingginya kedudukan mereka di surga nanti. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang pertama. Ayat pertama tentang keutamaan ilmu diterangkan dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Kedua, surah Thaha 114. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan oleh Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ini satu-satunya doa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang isi doanya meminta kepada Allah agar ditambah ilmu. Selain ilmu tidak pernah Nabi diperintah untuk ditambah yang lain-lainnya, ditambah, ya Allah tambah harta saya, enggak. Ya Allah tambah kegantengan saya, enggak. Ya Allah tambah kemuliaan saya, enggak. Tapi ilmu, ya Allah tambahkan ilmu saya. Berkata Al-Imam Ibnu Syekh Abdul Razak, wa dilalatu hadhil ayah ala fadlil ilmi zahirah lianna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi talabil izdiyad min syai'in illa min al-ilm lima yatarattabu alaihi min ziyadatil iman wa thabati alaihi. Qala ta'ala warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Penunjukan ayat ini tentang keutamaan ilmu sangat jelas, karena Allah tidak pernah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu pun kecuali minta ditambah ilmu. Tidak pernah minta ditambah harta, kekuasaan, popularitas. Bahkan Nabi SAW itu oleh Allah diberikan pilihan, diutus oleh Allah satu malaikat. Lalu malaikat itu menyodorkan, ya Muhammad, innallaha arsalani ilaika. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk bertanya, memberikan pilihan, mana yang lebih kamu inginkan? Apakah kamu lebih memilih menjadi nabi sekaligus raja, atau memilih rasul sekaligus hamba? Ada nggak nabi sekaligus raja? Ada. Nabi siapa? Sulaiman, Nabi Daud, Yusuf. Sebagian ulama menyebut juga Dzulqarnain. Tapi ikhtilaf, ada yang menyatakan Dzulqarnain adalah nabi, ada yang menyatakan bukan. Tapi ada nabi yang sekaligus menjadi raja. Di dunia senang karena jadi raja,
kaya raya, berkuasa, tinggal tunjuk gue gitu ke orang lain sudah tunduk. Apalagi seperti Nabi Sulaiman, beliau tidak hanya menguasai manusia tapi juga para jin, para binatang. Jin juga takut gitu ya oleh Nabiullah Sulaiman. Di dunia beliau menjadi nabi, di akhirat juga pasti bahagia, enak ya. Nabi SAW disadari, kamu mau menjadi nabi sekaligus raja ataukah menjadi rasul sekaligus hamba? Malaikat Jibril saat itu ada di samping. Kata malaikat Jibril, tawaddu' li rabbika ya Muhammad, bertawaduklah engkau kepada Rabbmu wahai Muhammad. Lalu beliau menjawab, bal abdan rasulah, aku memilih sebagai seorang hamba sekaligus sebagai rasul. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, sejak saat itu Nabi SAW tidak pernah makan sampai kenyang, tidak pernah beliau itu makan roti gandum dengan kualitas terbaik sampai 2 hari berturut-turut. Kata orang Sunda mah isuk dahar, sore hente. Pagi makan, sorenya tidak. Sekarang makan, besoknya tidak. Beliau sering kali datang ke rumah, ada makanan enggak? Enggak ada, saya saum aja. Bayangkan. Beliau sering mengikatkan batunya di perut, kemudian diikatkan untuk mengganjal perut, menahan rasa lapar. Kalau kita kan untuk ganjal perut baso gitunya. Lapar kita ganjal dulu perut, baso 3 mangkok gitu. Tapi ditanya sudah makan belum? Kalau Nabi selesai mengganjal perut itu betul-betul dengan batu yang diikatkan. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, seandainya aku menghendaki, aku mau, niscaya aku bisa menjadikan gunung emas itu berjalan di belakangku. Seandainya Nabi SAW seorang yang matre gitu ya, beliau bisa memiliki kekuasaan dan kekayaan melebihi Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi beliau orang yang tidak matre. Jadi Nabi SAW oleh Allah diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, bukan harta, bukan kekuasaan, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan istri. Karena semua itu tanpa harus diminta kepada Allah juga beliau dengan mudah bisa memperolehnya. Kalau beliau menginginkan saya butuh uang, para sahabat pasti akan berlomba-lomba tuh memberikannya ya. Kenapa ketika wafat Nabi SAW baju besinya sedang digadaikan kepada seorang Yahudi? Kenapa ke Yahudi bukan kepada para sahabat? Karena kalau menggadaikan kepada para sahabat dijamin tidak ada seorang pun sahabat yang mau menerima gadaian itu. Nggak usah ya Rasul, nggak usah digadaikan, berapa butuhnya saya kasih, kan gitu ya. Orang jangankan Nabi, Ustadz zaman Kiwari ada yang cerita ya, ada yang cerita, tapi real ini, bukan ngadongeng, bukan ngambobodok budak cengeng. Saya kata dia pernah HP itu error. HP itu error. Salah satu bentuk errornya kursornya itu lari-lari, loncat-loncat ke sana kemari gitunya, touchscreen. Jadi begitu dipijit, di enter, tek, pas sedang kena ke sesuatu langsung berhenti. Nah suatu saat karena error dia pijit-pijit tidak sengaja, dia akan menyimpan nomor rekening dia di dalam HP-nya, kepijit dan kekirim ke seseorang nomor rekening bank dia. Kebetulan seseorang yang terkirim ini orang berada, langsung nelpon, Ustaz butuh uang berapa?
hanya karena kekirim tidak sengaja. Ustaz butuhnya berapa, nanti saya transfer sekarang juga. Bayangkan, loh apa ini Bu, kata si Ustaz itu. Ustaz ngirim nomor rekening Ustaz ke saya, katanya. Butuh berapa? Astagfirullah. Enggak Bu, enggak sengaja, HP saya error. Itu baru seorang Ustaz zaman kiwir, apalagi seorang Nabi di tengah-tengah sahabat yang enggak matre. Asal terisyarat Nabi menginginkan sesuatu, para sahabat pasti berlomba-lomba memberikannya. Kalau beliau mau harta, kalau beliau mau wanita, kalau beliau mau dunia, maka orang-orang berlomba-lomba memberikannya. Tapi beliau bukan seorang yang matre. Makanya Allah merintahkan Nabi SAW hanya memberi tambahan ilmu, ya. Dan kenapa? Karena ilmu memberi peran dalam penambahan iman dan keistiqamahan. Allah berfirman, "Warasikhuna fil ilm", orang yang mendalam ilmunya akan berkata, "Ya Allah, kami beriman kepadamu, semua ini berasal dari sisimu, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, ulil albab." An-Nisa 162 menyatakan, "Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang beriman, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau hai Muhammad dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada sebelummu. Dalam surah Ali Imran ayat 18 Allah pun menerangkan, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim." Allah bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Dia, juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat ini Allah menyebut 3 pihak untuk menjadi saksi terhadap kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada 3 pihak yang menjadi saksi tentang kalimat tauhid. 3 pihak ini, pertama adalah Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Dia. Wal malaikatu, kedua malaikat, juga malaikat bersaksi. Dan yang ketiga, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Nah, tiga ini disatu-pihakkan oleh Allah untuk menjadi saksi atas kalimat tauhid. 3 pihak ini, pertama Allah, kedua malaikat, ketiga hanya orang-orang yang berilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Allah tidak menyebut wa ulul jah, pemilik kedudukan atau pangkat atau jabatan. Allah tidak menyebut wa ulul mal, juga pemilik harta, enggak. Tapi yang Allah sebut hanyalah pemilik ilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hal ini dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Coba perhatikan penjelasan Imam Ibnul Qayyim tentang luar biasa. Penjelasan Imam Ibnul Qayyim akan kita bahas Selasa yang akan datang saja. Sekarang sudah mau 11:30, sebentar lagi juga zuhur. Kita cukupkan penjelasan sampai di sini. Selasa depan, Selasa kedua nggak bisa kita. Jadwal saya di luar kota. Selasa ketiga ya, ketiga juga libur. Selasa keempat lah. Ya, mudah-mudahan nggak ada ketang lagi. Kita akan lanjutkan nanti. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah.